Bupati Alor, kita bersyukur bahwa Tara Kabir telah mendapat perhatian pemerintah pusat. Bagaimana selanjutnya setelah Bapak meninjau secara langsung kondisi lapangan? Terima kasih buat pemerintah pusat yang telah memperhatikan pembangunan bandara ini dibangun dari tahun 2014 sampai sekarang. Beberapa hambatan, yang paling pertama hambatan itu adalah pembebasan tanah. Habis itu yang kedua adalah dirjen. Ada 3 atau 4 bandara kecil yang harus didarati pesawat pada akhir tahun ini, termasuk Alor yang bandara Kabir ini. Maka hari ini saya dengan teman-teman dari instansi terkait, termasuk teman-teman di kepolisian, di TNI, tidaknya pesawat itu akan bisa mendarat pada bandara ini digunakan untuk pendaratan pesawat pada akhir tahun ini. Ada termasuk dari beberapa bandara kecil yang ada di Indonesia. Maka hambatan paling pertama yang sekarang ini adalah arah landing pesawat masih harus dirapikan sepanjang 150 sampai 200 meter. Sekarang sedangkan fasilitas pendukung lain paling tidak sudah mendukung walaupun masih terbatas. Untuk itu terima kasih sekali lagi kepada pemerintah pusat yang memberi perhatian untuk pembangunan Bandara Kabir ini. Hampir sekitar 7-8 tahun, hampir sekitar 4-5 tahun ini sudah bisa berjalan dengan baik sekarang ini. Saya sudah lihat semua peralatan-peralatan pendukung, termasuk dengan ruang tunggu, ruang kedatangan, terminal penumpang yang lain sudah cukup baik. Kalau dari sisi ketersediaan sarana yang ada, yang masih sedikit menghambat ini adalah bagaimana kesiapan Pemda dengan masyarakat yang ada di Bantar, khususnya mereka yang ada lebih dekat dengan bandara ini, yang kita masih rujuk ulang dengan mereka lagi, negosiasi dengan mereka lagi untuk beberapa pohon yang nanti kalau pesawat landing menghambat atau menghalangi, ini yang akan kita selesaikan sehingga demikian akhir tahun ini menurut surat dari Dirjen Perhubungan itu sudah bisa akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, harapan Bapak untuk masyarakat pengguna moda transportasi udara khususnya pesawat bagi masyarakat Alor, masyarakat Bantar maupun masyarakat pengunjung pada umumnya. Ini harapan bukan hanya harapan pemerintah, ini kita semua orang Alor punya harapan. Karena kita ini daerah pulau, di mana yang ada 1 kabupaten ada 2 bandara, kecuali Alor ini. Nah itu harus kita mesti bangga pertama. Harapan paling utama ketika saya dengan Pak Gub meletakkan batu pertama pembangunan kegiatan bandara ini, kami sudah harapkan bahwa paling tidak nanti pertumbuhan ekonomi sudah pasti. Ya, itu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pelayanan transportasi kepada masyarakat, baik itu masyarakat di kabupaten maupun di Pulau Bantar yang menjadi bahagian dari masyarakat Alor yang walaupun wilayah kecamatan, tapi bandara ini kan bandara ini digunakan untuk kepentingan masyarakat ini. Yang ketiga itu, selain pertumbuhan ekonomi tadi, paling tidak kelayakan masyarakat yang ada di pedalaman, yang ada di kecamatan pun bisa menggunakan jasa transportasi udara. Itu hal-hal yang baik. Untuk itu, harapan pemerintah sekaligus titipan selaku bupati, saya bilang sama masyarakat yang ada di sini, mari kita buka diri, buka hati bahwa perubahan-perubahan ini ada, kita harus terima. Setelah kita terima, habis kita kelola untuk kepentingan kita dan juga untuk kepentingan negara dan daerah. Nah ini yang harus, maka kita harus dukung. Ya, terima kasih Bapak. Jadi bisa kami sampaikan bahwa persiapan untuk rencana peresmian Satuan Pelayanan Bandar Udara Kabir itu sebetulnya dari sisi kami itu sudah mulai di tahun 2018. Tetapi ada beberapa kendala yang akhirnya sampai di tahun 2020 ini, salah satunya adalah masalah ada obstacle. Nah itu kan tidak bisa diselesaikan dari kami di Hukumalia Alor, harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin di Dinas Pertanahan dan Dinas Perumahan. Nah maka itu karena tahun ini dari pimpinan kami mengagendakan untuk Bandara Kabir harus diresmikan di bulan Desember 2020 ini, kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Bupati juga terkait dengan Dinas Pertanahan dan Dinas Perumahan untuk
memohon untuk kiranya bantuan untuk segera obstacle di runway 21 itu segera dapat direalisasikan bulan-bulan ini, karena kalau sudah itu bisa direalisasikan nanti berangkat dari situ akan kami laporkan ke pimpinan di Kementerian Perhubungan bahwa kesiapan terkait peresmian secara teknis sudah tidak masalah. Itu yang bisa kami sampaikan. Manfaat apa yang bisa dirasakan dengan merintis moda transportasi udara ini? Karena kita tahu bahwa Kabupaten Alor merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki 2 bandara udara di Provinsi NTT. Kalau dari sisi kami, pembangunan Satuan Pelayanan Bandar Udara Kapit itu adalah salah satunya untuk membuka daerah terisolir. Satu, yang kedua tentunya membuka perekonomian, karena dengan selama ini kami melihatnya memang sudah ada jalur laut. Nah, itu jalur laut itu pun perjalanannya kurang lebih 4 jam. Nah, tentunya untuk para penggiat pariwisata, saya melihatnya di Kapir itu kan lebih dominan pariwisata, makanya perlu adanya efisiensi waktu. Makanya dari pemerintah, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuka daerah Kapir tersebut untuk meningkatkan pariwisata di daerah tersebut. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan dari sisi kami. Intinya apa yang bisa kami lakukan untuk kemajuan di Kapir sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat di sekitar akan kami lakukan. Itu sebetulnya. Harapan kami sebetulnya cuma satu, Bapak. Kami menyelenggarakan atau melayani pelayanan nantinya di Bandara Kapir itu kan tidak bisa sendirian juga, perlu partisipasi dari masyarakat. Dalam hal ini perlu masukan, perlu saran, perlu teguran dalam rangka peningkatan pelayanan keselamatan penerbangan kami nantinya di Bandara Udara Kapir. Tentunya juga mohon partisipasi juga dari pemerintah kabupaten, terutama yang terhormat Bapak Bupati yang selama ini sudah memberikan kontribusinya terhadap kami, memberikan masukan-masukan, memberikan arahan, dan langsung terjun ke lapangan menyelesaikan yang selama ini jadi kendala-kendala di lapangan. Nah, ke depan kami mohon suasana begini tetap kita jalin, outputnya adalah utamanya adalah untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Pangkep itu akan semakin berkembang, akan semakin maju seperti di bandara-bandara lain yang dulu memang bandara itu waktu dibangun juga seperti di Batar, karena sedang dengan bergulirnya waktu akhirnya perekonomian di situ akan bergeliat, berkembang, banyak rumah makan, banyak perhotelan yang melayani wisatawan. Itu harapan kami ke depan, terutama ya perlu dukungan dari pemerintah daerah. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih.